Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila jami'il umam. Allahumma salli ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihil kiram. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu, kata Nabi, dimanapun kamu berada, dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, maka kebaikan akan menghapus keburukan. Dan pergaulilah manusia itu dengan pergaulan, dengan akhlak yang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita sudah masuk di tanggal 30 Ramadan 1446 Hijriah. Ini hari terakhir dari Ramadan tahun ini. Di satu sisi kita bersyukur, bahagia, senang rasanya. Tapi di sisi lain tentu kita pasti sedih, haru kiranya. Kenapa kita bahagia? Karena berhasil kita insya Allah 1 bulan ditempa dalam Ramadan ini. Berhasil kita menjalankan apa yang Allah perintahkan. Bukan hanya yang wajib, yang sunnah tetap kita jaga. Tapi di sisi lain kita sedih. Sedihnya ngapa Bapak Ibu? Sedihnya karena bulan yang dijamin dilipat gandakan. Yang disebut sampai 700 kali lipat. Bulan yang dijamin jadi jaminan diampunkan dosa. Bulan yang dijaminkan kita masuk surga kalau beramal dalam. Bulan yang dikatakan ditutupnya pintu neraka. Itu akan berakhir sebentar lagi. Maka inilah kesedihan kita. Haru tapi bahagia. Maka alhamdulillah kita masih diberi nikmat oleh Allah. Insya Allah disampaikan kita sampai akhir Ramadan. Mudah-mudahan betul-betul Ramadan ini jadi sebab ampunan dosa-dosa kita. Selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Pada subuh ini kita akan mengkaji berkaitan perkara muamalah yang marak menjelang Lebaran, yaitu tentang jual beli uang atau tukar menukar uang. Uang lama ditukar dengan uang yang baru, tetapi tidak sesuai dengan jumlah. Duit 100.000 selembar kita tukar untuk dapatkan duit 2.000-an baru, tapi nilainya tidak sampai 100.000. Apa hukumnya? Dan itu kan banyak duit untuk THR, beli rupiah dengan rupiah. Bapak Ibu,
Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Ini ayat yang mengajarkan tentang perkara muamalah. Muamalah itu Bapak Ibu berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan manusia lain. Hubungan manusia dengan alamnya, dengan dunianya. Itu muamalah. Hukum asal muamalah itu, hukum asalnya adalah mubah. Boleh. Al-aslu fil muamalah al-ibahah. Illa ma dalla alaih dalil ala tahrimiha. Hukum asal muamalah itu, hukum aslinya boleh segala. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Maka menjadi haram. Selama tidak ada dalil, ketika tidak ada dalil yang mengharamkan, berarti boleh. Tetapi ketika ada dalil yang mengharamkan, maka menjadi haram. Jadi itu hukum asal muamalah. Salah satu perkara muamalah itu adalah jual beli. Salah satu urusan muamalah jual beli itu antara satu kita dengan kita yang lain. Hukum jual beli itu halal. Dalil yang menghalalkan Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Allah berfirman, wa ahalallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Jadi jual beli itu Bapak Ibu halal. Riba itu haram. Allah langsung yang menghalalkan jual beli, Allah pun langsung yang mengharamkan riba. Kalau itu halal, maka berarti di situ pasti berkah. Tetapi kalau itu haram, maka berarti di situ hilang berkah. Haram. Dosa besar. Maka jual beli, berapapun keuntungannya, karenanya halalnya berkah. Riba, sekecil apapun kita ambil dari riba, haram tentu tidak berkah. Dan itu dosa besar. Dalam jual beli yang hukumnya halal, ada jual beli yang ada dalil mengharamkan. Nah, tadi kan Bapak Ibu, hukum asal muamalah itu adalah halal. Boleh. Hukum asal muamalah, jual beli itu boleh. Tetapi dia akan jadi haram kalau ada dalil yang melarangnya. Salah satu dalil yang mengkhususkan jual beli yang terlarang, apa itu Bapak Ibu? Dalam hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri, kata Nabi, az-zahabu biz-zahab wal fiddatu bil fiddati. Emas, beli emas dengan emas. Beli perak dengan perak. Kemudian beli gandum, wasyairu bisya'iri. Beli gandum dengan gandum. Wal burru bil burri. Beli gandum halus atau gandum kasar. Jadi gandum kok ada gandum halus. Dengan gandum halus, ada gandum kasar, beli dengan gandum kasar. Wal tamru bitamri, beli kurma dengan kurma. Wal milhu bil milhi, beli garam dengan garam. Kata Nabi, mislan bimislin, harus sama beratnya. Wayadan biyadin, harus tangan ke tangan. Artinya cash. Man zada awistazada faqad arba. Siapa yang minta lebih atau yang melebihkan, maka di situ jual belinya jadi riba. Al-akhiz wal mu'ti fihi sawa. Yang ngambil maupun yang menerima sama-sama dosa. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ini Bapak Ibu, ada jual beli yang dilarang. Walaupun tadi jual beli hukumnya halal. Boleh dia. Tetapi ada jual beli yang dilarang Nabi. Beli emas dengan emas, satu. Beli perak dengan perak. Beli gandum kasar dengan gandum kasar. Beli gandum halus dengan gandum halus. Beli kurma dengan kurma. Beli garam dengan garam. Ini 6 barang.
ini yang disebut barangnya. Barang ketika kita jual beli atau tukar menukar, ika jatuhnya riba kalau berlebih dari awal. Atau kalau minta dilebihkan. Atau kalau tidak cash. Atau kalau tidak sama berat. Contoh maksud hadis ini. Beli emas dengan emas. Maka syarat beli emas dengan emas, itu dua dari Nabi syarat. Mislan bimislin, artinya harus sama beratnya. Harus serupa. Dan yang kedua, yadan biyadin, harus cash. Yadan yadin itu, yadan biyadin, tangan ketemu tangan. Artinya harus cash. Nah, ketika ikut terpenuhi, itu jual belinya halal. Tetapi kalau tidak terpenuhi, itu jual belinya haram. Riba, kata Nabi. Misal Bapak Ibu beli emas. Bapak punya emas. Katakanlah emasnya 1 gram. Bapak punya emas 1 gram. Kemudian Bapak jual emas tadi untuk beli emas yang 2 gram. Berarti beli emas dengan emas. Itu namanya. Tukar menukar. Ketika beli emas dengan emas, syaratnya harus dua. Harus sama beratnya. Harus sama gramnya. Dan harus cash. Bagaimana kalau beli emasnya? Kita jual yang punya kita 1 gram untuk dapatkan 2 gram. Berarti kan beda berat. Nah disinilah riba. Agar tidak riba, jual aja dulu emas. Mendapatkan duitnya baru kita beli emas. Agar jangan beli emas dengan emas. Samalah dengan uang. Uang. Alat tukar kita hari ini uang. Ini yang kita bahas nih Pak. Emas zaman Nabi itu alat tukar. Perak pun alat tukar. Alat tukar kita hari ini bukan emas. Tapi alat tukar kita uang. Maka dari sini beli uang dengan uang. Berarti beli rupiah dengan rupiah. Syaratnya 2. Syaratnya 2. 1, dia harus sama nilai. Maka uang 100.000 beli duit 2.000-an, berarti nilainya harus sama-sama 100.000. Yang kedua harus cash. Artinya tidak ditunda. Tidak harus di saat itu. Ketika 2 ini terpenuhi, halal. Tapi ketika 1 dari 2 ini tidak terpenuhi, haram. Riba. Nah, di masyarakat banyak terjadi. Kalau di bank kan aman. Kalau di bank tidak ada masalah. Di perbankan, di bank. Kita nukar duit 100.000, tentu dapatnya juga 100.000. Tapi banyak beli 100.000 misal, duit kita 100.000 selembar. Untuk beli duit 2.000-an biar THR ini, ternyata kita dapatkan tidak 100.000. Kurang dari 100.000. Atau harus lebih dari 100.000. Duit kita harus 110.000, dapat duitnya cuma 100.000. Berarti beli duit dengan duit, karena duitnya ada tukar, tetapi tidak sama jumlah. Nah, disikolah riba. Disiko riba. Yang menyebut riba itu adalah Nabi tadi. Nah, bagaimana agar tidak riba? Ya karena beli duit dengan duit. Syaratnya itu tadi. Selama dia sama rupiah dengan rupiah. Tapi berbeda kalau dia bukan rupiah. Kalau dia bukan rupiah, hanya satu syaratnya, harus cash. Walaupun tidak sama jumlah. Misal, beli real dengan rupiah. Tentu kan beda jenis. Nah, kita beli real, 1 real, katakanlah 4.000. Maka 4.000 rupiah, kemudian untuk dapatkan 1 real. Ini kan real dengan rupiah beda jenis. Maka kalau dia beda jenis, syaratnya cuma 1, harus cash. Tidak harus sama jumlah nilai. Begitu juga beli emas dengan perak. Tidak mesti harus sama karena dia beda jenis. Tapi harusnya syaratnya harus cash. Harus cash. Begitu juga dengan mata uang lain. Nukar rupiah dengan dolar harus cash. Tidak mesti harus sama. Tapi kalau dia sama jenis, nukar rupiah dengan rupiah, dia sama jenis. Syaratnya harus sama nilainya, jumlahnya.
Walaupun mungkin itu duitnya duit baru. Yang duit kita lusuh. Tapi nilainya sama. Harus sama nilainya. Tidak boleh dikurangi. Dikurangi atau minta tambahi, dia jatuhlah dalam perkara yang disebut hukumnya riba. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah berkaitan tukar menukar uang. Yang jual beli uang boleh, dibolehkan. Tetapi syaratnya harus sama nilainya. Ketika dia sejenis, harus cash. Ketika dia tidak terpenuhi salah satu, riba. Contoh Bapak Ibu, walaupun dia beda jenis, beli real dengan rupiah. Oh, aku beli real kau ya berapa? Aku ada 1 real, aku beli 4.000. Realnya diambil, tapi 4.000-nya besok ya. Tidak cash. Kan galak tuh kita misal yang sedang umroh. Kau masih ada di real? Masih. Aku minjam dulu. Berapa real? 100 real. Oh, berarti kelak 400.000. Kau kasih. Ternyata tapi kelak sampai Bengkulu ya. Kau sudah sampai Bengkulu, kau kasih duitnya. Realnya nyo ambil, tapi duit 400.000-nya sampai Bengkulu. Maka Bapak Ibu, iko berarti kan tidak cash. Tidak yadan biyadin. Nah, disinilah jatuhnya riba. Nah, ini Bapak Ibu berkaitan dengan jual beli yang disebut riba dan iko diharamkan. Ketika tidak terpenuhi syarat, tadi syaratnya 2. 1 harus sama berat, yang kedua harus cash, maka dia riba. Tetapi ketika terpenuhi syaratnya, dia sama nilainya dan dia cash, maka tidak riba. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak, Ibu. Mohon maaf lahir dan batin banyak ngecek, pasti banyak salah. Iko Ramadan terakhir, karena hari Minggu depan datang nampaknya tidak ada lagi kan Bapak? Karena mudik mungkin kan. Jadi mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah senantiasa menerima seluruh ibadah kita, terutama puasa kita dan seluruh qiyamul Ramadan kita. Sekali lagi kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث